Ya, halo selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live ya online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 dan kita masuk dalam tema yang baru dalam tema bulan Juni ini yaitu burnout dan pemulihan. Dan kita akan bersama-sama menggali hari ini tentang tidak mungkin tekanan burnout ini gitu ya, depresi gitu ya. Kita akan belajar di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Jadi kita hari ini masuk dalam tema yang baru ya Karom ya. Bener banget, di bulan yang baru, tema yang baru, bersama dengan teman-teman yang baru juga. Iya. Ini sudah hadir bersama dengan kita. Selamat malam Kak Jessica dan Kak Joy. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Kak. Oke, ini dari jauh-jauh loh Karom. Mereka ikutan acara ini Kak. Jadi guys. Iya, luar biasa ya. Apalagi waktunya juga beda. Semoga belum ngantuk. Oke, kita mungkin mau kenalan dulu sama Kak Jessica sama Kak Joy. Mungkin dari Kak Joy dulu, nanti dilanjut ke Kak Jessica, silakan. Oke, boleh. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua yang mungkin nonton live-nya. Namaku Joy Ada Gultom, biasa dipanggil Joy. Aku asal dari Jakarta. So, sekarang lagi stay di Jakarta, sekarang lagi stay di Depok. Aku melayani di CBM Church Jakarta, di Jakarta Selatan, sebagai full-timer di sana, Associate Pastor. Dan tapi aku lagi lanjut studi sekarang. Jadi aku lagi mengambil Master of Theology di Boston University. Tapi sekarang lagi libur musim panas, jadi kembali ke Indonesia sebentar karena kangen sama Indonesia. Gitu, Kak. Oke, salam kenal Kak Joy. Kalau Kak Jessica? Ya, halo teman-teman semua. Nama aku Jessica Layantara dan saya adalah seorang dosen teologi di STT Satya Bakti Malang. Dan saya juga lagi lanjut studi S3 di STFT Jakarta. Tapi saat ini saya ada di Münster, Jerman untuk riset ya selama beberapa bulan di sini. Jadi di sini masih siang nih Kak, jadi belum ngantuk. Oh iya, di sini yang malam. Iya. Mungkin Kak Yudo mau kenalan dulu? Oh, sorry. Saya Yudo, saya host di Alkitab gitu ya. Saya asalnya dari Batu Malang, tapi sekarang saya domisili di Solo. Saya berpelayanan di Solo dan juga di gereja GKI Sorongenen. Silakan Kak Roma juga kenalan. Ya, kalau saya Roma, saya berdomisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu staf Sabda juga. Dulu di Solo bersama Kak Yudo, sekarang kita beda tempat ya, tapi tetap sama-sama melayani. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ya teman-teman, sembari kita nunggu Kak Jessica ya, semoga sebentar lagi bisa kedetek live-nya dan bisa join. Jadi kita ada di Alkitab ya, satu seri pendalaman Alkitab dari IOPA, Sahabat Sabda, untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, pasal-pasal yang top di Alkitab kita, makanya kita sebut sebagai Alkitab yang top gitu ya. Nanti kita akan menggalinya dengan sudut pandang yang baru dan juga pastinya relevan bagi kehidupan kita. Dan di dalam kitab ini kita pakai satu metode namanya SABDA, nama yang sabda sama dengan yang lembaga sabda. Kak Yudo mau jelaskan nih apa metode SABDA? Iya, jadi metode SABDA itu metode pendalaman Alkitab yang dibuat oleh Sabda untuk teman-teman yang disebut sebagai generasi digital begitu ya. Nah, kita membuat metode ini supaya teman-teman juga bisa belajar Alkitab menggunakan alat-alat yang dibuat oleh Sabda. Ada apps-nya ya, Alkitab, tafsiran, kamus, Alkipedia, macam-macam itu. Tapi juga dengan cara yang yang akrab gitu ya dengan anak-anak digital, yaitu 5 langkah ini. Yang pertama itu S, itu simak, itu membaca, baca. Kita bisa masukkan Alkitab dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kemudian kedua A, itu menganalisa, kita mencari tahu apa di belakang kata-kata tersebut, apa makna pentingnya dan macam-macam. Kemudian B, itu belajar. Jadi kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan dari penggalian kita. Kemudian D, itu doa atau diskusi. Makanya disebut doa/diskusi begitu ya. Karena kalau kita sendirian, kita bisa mendoakan kepada Tuhan gitu. Apa yang sudah kita dapat, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan ini untuk apa? Untuk aku ditegur dalam hal apa, begitu ya. Dan kalau dalam kelompok seperti ini, kita memakai diskusi, yaitu untuk memperkaya penggalian satu sama lain, supaya kita sama-sama beroleh
apa namanya berkat juga dari orang lain. Yang terakhir adalah aplikasi hanya. Jadi ini adalah langkah transformatif yang Sabda ingin supaya teman-teman bisa lakukan dalam seharian. Aplikasinya bukan aplikasi konkret gitu ya, seperti saya mau berdoa gitu, saya mau baca Alkitab, enggak, tapi langkah konkret yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari atau seminggu lah dalam penggalian itu. Jadi itu adalah langkah SABDA yang diharap teman-teman juga bisa mengadopsi ya langkah SABDA ini di gereja teman-teman dan pelayanan teman-teman. Itu sih dari aku kalau. Oke, thank you Kak Yudo. Ya, gimana Kak Jessica, sudah kedetek live kah dari teknis? Sudah kasih jempol sama tim teknis ya. Sudah Oke, berarti semuanya sudah bisa ikut live ya. Nanti harapannya followersnya juga bisa join. Kita mau mulai ya untuk Alkitab kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam penggalian, mungkin saya akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya Tuhan boleh memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai juga untuk serangkaian penggalian kami, bagaimana Tuhan juga memelihara secara lembut kehidupan Elia, dan kami akan pelajari bersama-sama. Tuhan tolong untuk kami boleh mengerti setiap ayat demi ayat yang akan kami gali, sampai kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati semua kami yang bergabung, Kak Jessica, Kak Joy, hambamu Kak Yudo, dan seluruh sahabat Sabda yang akan mengikuti secara live hari ini. Biarlah kami semua boleh belajar dan boleh dituntun oleh firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami menyerahkan juga untuk jaringan, kami menyerahkan juga untuk device yang kami pakai. Tuhan yang handle semua alat mati ini, Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami bersyukur dan kami mulai Alkitab kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi tadi Kak Yuda sudah spill ya bahwa kita masuk di bulan yang baru, dan ini tema yang baru untuk Sabda mengambil satu tema yaitu terkait pemulihan dan juga burnout ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kisah Elia yang pastinya sudah sangat sering teman-teman dengar. Nah, sebelum kita akan baca bersama dengan kedua teman-teman kita, saya akan jelaskan sedikit ya kenapa Sabda ngambil tema ini gitu. Biasanya Sabda setiap bulannya punya tema-tema unik yang akan digali, dan selama sebulan biasanya seluruh diskusi, kelas, bahkan Alkitab salah satunya, seluruh program pelayanan Sabda itu akan berfokus ke tema gitu ya. Dan tema pemulihan atau burnout ini salah satu tema yang tiap tahunnya itu pasti ada gitu ya. Kenapa tema ini ada? Karena memang kita ada di zaman yang bisa membuat kita itu gampang burnout, gampang lelah, karena banyak tuntutan gitu, apalagi di dalam media yang begitu sangat cepat, begitu sangat sibuk, dengan adanya pelayanan, dengan adanya pekerjaan, semua itu selalu bergerak, dan kita akhirnya mungkin bisa di dalam satu titik capek, entah itu secara fisik, mental, atau emosi, bahkan kerohanian kita ya. Jadi fenomena burnout atau kelelahan ini bukan hanya dialami oleh sebagian orang, bisa aja seluruh orang, tidak bahkan termasuk pelayan Tuhan itu bisa mengalaminya gitu ya, bisa membuat kita kelelahan secara fisik, bahkan juga secara spiritual gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mengambil tema ini karena kita juga melihat Alkitab itu jujur gitu ya. Alkitab itu bukan hanya menyampaikan hal-hal yang berbau sukses aja, tetapi hal-hal tentang kelelahan manusia. Alkitab secara jujur juga mengatakan, dan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mungkin pernah mengalami itu, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan jiwa yang baru dari apa yang mereka alami. Harapannya nanti selama 1 bulan dengan ayat-ayat seputar pemulihan ini bisa mengingatkan kita ya, bahwa walaupun kita ada di titik ini sekarang, kalau nggak ada ya puji Tuhan gitu ya. Kalau misalnya ada, jangan merasa kita adalah orang yang gagal langsung gitu ya, tetapi yang membuat kita nanti belajar dari tema-tema ini sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali ini dapat menolong kita untuk lebih pulih lagi, untuk melihat dengan cara pandang Tuhan dari sisi firman Tuhan, sehingga kita bisa kembali kepada pelayanan yang sehat ya, pelayanan yang seimbang, sehingga pemulihan itu terjadi bagi kita semua sahabat Sabda ya. Jadi harapannya kita bisa sehat secara fisik, sehat secara rohani, tubuh jiwa roh kita juga bisa sehat, sehingga kita juga berjalan bersama Tuhan lebih lagi, karena kita tidak pernah berjalan sendirian ya. Kiranya itu nanti bisa memperbaharui kita semua melalui 4 kali
4 atau 3 kali gitu pertemuan kita di dalam sepanjang bulan Juni ini. Dan selama Alkitab untuk yang pertama ini nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan Elia. Nah, mungkin untuk latar belakang konteks 1 Raja-Raja 19 ini secara singkat nanti akan dijelaskan oleh Kak Yudo. Ya, gimana Kak Yudo? Dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ini sebenarnya kita melihat tentang ada satu pergolakan batin gitu ya dari seorang Elia gitu. Tapi kita sebelumnya melihat di pasalnya sebelumnya, pasal 18, kita melihat satu tindakan heroik atau kemenangan lah yang dilakukan oleh Elia. Bukan hanya kemenangan fisik atau kemenangan yang nyata gitu ya, tapi juga kemenangan rohani atas Baal, atas kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Dan itu adalah satu pertempuran, bukan soal pertempuran fisik aja, tapi juga pertempuran dalam kerohanian gitu. Dan situ Elia mempermalukan orang-orang penyembah Baal gitu ya, dan juga memperlihatkan kuasa Tuhan yang maha kuasa gitu. Tapi dari situ kita melihat sosok yang sama di pasal 19 ini tertatih-tatih gitu ya. Dia takutan, dia lelah, dia mengalami banyak tekanan gitu ya, dan itu kita akan melihat bagaimana nanti Tuhan akan menolong dia gitu. Nah, di sini juga kita akan melihat juga bagaimana Tuhan itu juga bukan hanya Tuhan yang penuh kuasa dengan api yang turun dari langit gitu ya, tapi juga Tuhan yang mau kuasa untuk menolong umatnya yang sedang dalam tekanan atau dalam kesesakan gitu ya. Tapi kita juga akan melihat bagaimana nanti Elia juga punya panggilan begitu ya untuk terus berjalan. Jadi kita akan menggali bagian ini bersama Kak Joy dan juga Kak Jessica. Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu ya. Nanti saya minta Kak Joy ayat 1 sampai yang ke-4, dilanjutkan oleh Kak Jessica ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Silakan Kak Joy. Oke, makasih Kak. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, aku akan baca 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya Pak Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membunuh nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Oke, kita udah baca ya 8 ayat dari 1 Raja-Raja 19 ini. Nah, kita akan gali sama-sama nanti bersama Kak Jessica dan Kak Joy. Tapi teman-teman di rumah, Sobat Sabda bisa bergabung juga ya. Nanti tuliskan semua teman-teman mau tanya, teman-teman yang mau komentari hal-hal yang digali di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan gitu ya. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama dulu dengan menyimak setiap ayat yang ada. Silakan Kak Yud. Oke, saya kepada Kak Joy ya. Untuk nomor pertama ini, siapa yang mengancam akan membunuh Elia dan bagaimana cara ancaman itu disampaikan kepadanya? Kalau kita melihat dari ayat yang pertama dan kedua, Kak Joy. Yes, betul. Jadi di ayat pertama ini langsung ada namanya di situ, yaitu Izebel. Dia yang menyampaikannya, tapi dia nggak menyampaikan langsung. Dia mengatakannya dengan seorang suruhan. Nah, Izebel ini siapa? Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab, yaitu seorang raja yang di ayat 18 tadi kayak udah sempat jelaskan, yang nabi-nabi Baalnya baru saja dibunuh oleh Elia gitu. Jadi kita bisa melihat
seberapa barangkali Isabel ini seorang yang sangat powerful karena dia seorang ratu gitu ya. Dan di saat yang bersamaan adalah musuh Elia karena Elia baru saja melakukan bisa dibilang pembunuhan terhadap kerajaannya. Iya, jadi ini ada seorang apa namanya, ratu ya, Isabel. Yes. Dan dia bukan ratu sembarang ratu, tapi dia ratu yang sangat kejam, sangat jahat gitu ya. Dan dia juga yang banyak memberikan apa nasihat-nasihat jahat kepada Ahab yang childish gitu ya. Tapi dia memberikannya untuk pertama kayak misalnya merebut kebunnya Nabot begitu ya. Mhm. Kemudian juga dia membawa apa namanya imam-imam Baal kepada kerajaan Israel waktu itu dan juga membuat apa namanya penyembahan Baal itu menjadi satu hal yang normal gitu dan itu membuat apa makanya tadi kata Kak Joy itu musuh besarnya Elia gitu ya dan dia mengancam Elia dengan menyuruh seorang suruhan dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Elia. Oke, kita akan melihat ke ayat yang ketiga. Silakan Karo. Ya, saya ke Kak Jessica ya. Di ayat yang ketiga, apa reaksi pertama Elia setelah mendengar ancaman tersebut dan kemana dia pergi melarikan diri? Silakan Kak. Ya, kalau kita lihat di ayat 3, reaksi pertama dari Elia itu adalah takut ya. Dia takut, kemudian dia segera pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi ke Beersheba. Nah, Beersheba itu adalah sebuah kota yang paling selatan dari wilayah Yehuda. Dia perbatasan selatan gitu. Nah, Beersheba itu jauh banget, jauh dari pusat kekuasaan Raja Ahab dan Isabel. Kan mereka tuh ada di kerajaan Israel Utara. Nah, dengan dia kabur ke sana, Elia berharap supaya dia bisa kabur sejauh mungkin dari ancaman Ratu Isabel ini gitu. Iya, jadi Elia ternyata ketakutan dan membuat dia menjadi bangkit ya. Kata bangkit di sini menunjukkan dia tidak diam, takut, tapi dia bereaksi gitu ya dengan pergi tadi sejauh mungkin seperti yang dikatakan oleh Kak Jessica dan dikatakan di ayat yang ketiga ia meninggalkan bujangnya di sana gitu ya. Setelah pergi ke Beersheba yang paling jauh, dia lebih jauh lagi dan dia mau sendirian ya ketika dia tidak bersama dengan pelayan atau pendampingnya yang selalu menyertai dia. Dia melihat situasinya tidak baik dan sampai dia sendirian gitu ya, meninggalkan bujangnya dan lebih jauh lagi pergi gitu. Oke, kita akan lihat di ayat yang keempat berikutnya, Kak Yud. Iya, Kak Joy. Setelah Elia masuk ke padang gurun sendirian dalam keputusasaannya, apa doa ratapan Elia kepada Tuhan dari ayat yang keempat? Oke, ini ayat 4, ayat yang cukup berat barangkali ya, cukup heavy ketika kita coba baca karena di situ ketika dia sendirian di padang gurun itu Alkitab jujur banget dan jelas banget bilang di situ bahwa dia kemudian ia ingin mati di situ dan doanya adalah doa yang cukup singkat, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi ini barangkali kalau kita pertama kali baca gitu ya, ini doa yang sangat jujur walaupun di saat yang bersamaan sangat berantakan gitu ya karena ini permintaan direct, permintaan langsung untuk ya udah Tuhan ambil aja nyawaku gitu. Ini menurutku menunjukkan seberapa putus asanya, seberapa downnya. Ini bukan sekedar kelelahan biasa gitu ya, bukan sekedar, makanya tadi Kak Yudo juga bagus menggunakan kata ratapan gitu ya karena ini bukan sekedar ngeluh ya, bukan kayak aduh capek tapi ini suatu yang sangat dalam dan sangat jujur. Ya, ini kata cukup itu bisa kalau di bahasa aslinya rap gitu ya, cukup, penuh, limpah gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh Elia saat itu bukan sekedar cukup aja gitu, tapi memang sangat berat, sangat besar gitu ya. Oke, selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi ya di IG Live P Online bareng Alkitab dan kita tadi sudah sampai ke bagian yang cukup menarik gitu ya, yaitu masuk ke mulai ke ayat yang keempat dan kelima gitu. Nah kita tadi sudah ngobrol sama Kak Joy gitu tentang hanya sekedar ngeluh aja, tapi sebuah ratapan yang sangat berat dari seorang Elia. Dia mengatakan bahwa cukuplah itu sekarang, Tuhan ambillah nyawaku. Jadi dia benar-benar udah kacau gitu ya. Dia katakan kepada Tuhan, ambil aja udah nyawaku gitu ya. Tapi tadi juga sempat aku tambahkan lagi, kata cukuplah itu bukan sekedar cukup, tapi itu adalah penuh, berlimpah-limpah,
Dan itu ada satu ungkapan yang mungkin bisa menunjukkan begitu beratnya tekanan yang diterima oleh Elia saat itu, gitu ya. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan kepada ayat yang kelima, teman-teman, untuk menggali bagaimana sikap siapa yang membangunkan Elia gitu dari lelahnya gitu ya. Sebentar lagi Kak Roma dan juga Kak Jessica akan bergabung bersama dengan kita. Kita akan lanjut kepada ayat yang kelima ya, Kak Rom ya, berarti ya. Ya. Tapi dari teknis aman udah, masih nge-freeze nggak? Sudah aman, Kak. Semoga aman sampai 1 jam ke depannya. Haleluya, tiap minggu ada aja labaknya ini. Oke, saya kembali ke Kak Jessica ya. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Semoga tetap semangat sahabat Sabda. Mari kita tetap on fire. Silakan teman-teman tulis ya di kolom komentar nanti ayat-ayat yang kita gali ini. Ya, ke Kak Jessica, siapa yang membangunkan Elia saat dia tertidur kalau dilihat dari ayat 5 ini, Kak? Ayat 5 itu yang membangunkan adalah malaikat Tuhan ya. Nah, di sini menariknya yang saya baca adalah malaikat ini datang bukan untuk menegur atau mengoreksi Elia, tetapi dikatakan dia menyentuhnya dan berkata, bangunlah, makanlah. Jadi di sini kita bisa lihat, perhatian Tuhan itu bukan hanya memberikan teguran atau ceramah, melainkan yang terlebih dahulu ditangani adalah kebutuhan dasarnya gitu. Iya, jadi memang sekali lagi di sini kita melihat ya inisiatif Tuhan ya yang mendatangkan malaikat Tuhan, dikatakan makanya ada kata tiba-tiba ya, tetapi tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya ya walaupun Elia meminta mati, tetapi yang dijawab tiba-tiba pertolongan itu menunjukkan pertolongan terkait kebutuhan dasar ya. Jadi nanti kita akan lihat juga ya bagaimana kebutuhan ini bukan cuma sekali tetapi juga lebih dari sekali gitu. Nah, mungkin bisa kita lanjut dulu di ayat yang ke-6. Kebutuhan apa itu? Silakan Kak Yud. Oke, saya kembali kepada Kak Jo ya. Kak Jo, makanan apa yang ada sudah tersedia di dekat Elia ketika dia bangun? Oh, dari ayat yang ke-6. Oke, ya dari ayat 6 di situ ada yang melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan juga ada kendi berisi air gitu. Jadi ini ada makanan dan minuman. Ada beberapa poin menarik dalam pembacaanku. Yang pertama roti dan kendi ini kendi berisi air, ya ini common foodnya mereka ya pada zaman itu. Ini makanan ordinary mereka, apa yang biasa mereka makan dalam daily activity mereka. Sehingga bukan sesuatu yang kayak air kudus atau roti magical something, walaupun ya mujizat ya tiba-tiba ada di dia. Cuman ini buat aku pribadi juga menunjukkan ini pertolongan Tuhan yang datang dari hal-hal yang basic as in apa yang kita nikmatin setiap harinya gitu. Dan juga sangat mendetil bahwa ada roti dan ada minuman ya. Ini menunjukkan juga sangat holistik gitu. Memang apa yang dibutuhkan Elia pada saat itulah yang disediakan Tuhan. Iya, benar banget. Bukan suatu makanan yang mewah juga sebenarnya ya. Kalau kita wah, orang yang capek kayak gini harusnya makannya yang lebih sehat gitu, apa kayak sup atau apa gitu. Tapi Tuhan kasihnya roti bakar dan juga kendi gitu. Jadi kayak itu basic needs, itu mengenyangkan gitu dan dia bisa makan itu gitu. Jadi tadi benar banget Kak Jessica juga bilang Tuhan memperhatikan bukan hanya bukan langsung kepada memperbaiki keadaan gitu, tapi dia memperhatikan kebutuhan dasarnya Elia yang itu tersedia buat dia di sebelahnya dia ketika dia bangun. Menarik banget. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Kak Roma, silakan. Iya, jadi persoalan belum selesai ya, karena ada ayat 7 dan ayat 8 ya. Sekarang ke Kak Jessica. Berapa kali malaikat itu datang membangunkan Elia untuk makan dan berapa hari total perjalanan yang ditempuh Elia setelah mendapat kekuatan dari makanan itu? Silakan Kak. Ya, jadi malaikat tuh datangnya 2 kali ya membangunkan Elia untuk menyuruh makan. Kemudian Elia itu terusin perjalanannya ke Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini kan juga seringkali diidentifikasi seperti sama seperti Gunung Sinai ya, tempat Musa menerima hukum Taurat. Nah, teks menyebutkan bahwa perjalanan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Jika memang benar Horeb ini adanya di semenanjung Sinai, maka sebenarnya jaraknya dari tempat Elia pada saat itu kan 300-400 km saja begitu. Tetapi di sini
biasanya ya secara normal perjalanan hanya menempuh waktu sekitar 2 minggu. Tetapi di sini 40 hari 40 malam. Nah, saya coba lihat banyak penafsir yang menafsirkan angka 40 hari 40 malam itu bukan informasi literal gitu ya, tetapi itu simbolis seperti menggambarkan 40 itu kan dalam Alkitab selalu seperti menghadapi ujian atau pergumulan dengan Tuhan ya. 40 tahun di padang gurun kita lihat ada 40 hari Musa di Sinai dan 40 hari Yesus dicobai di padang gurun. Tapi di sini saya coba memikirkan ya, kalau misalkan 40 hari 40 malam ini bukan simbolik, melainkan literal, itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Berarti ketika dia berjalan, sebenarnya itu dalam up and down-nya dia, yang masih burn out, yang masih lelah, dia diizinkan oleh Allah untuk berjalan sangat pelan, up and down, di dalam mencapai tujuannya. Jadi saya melihat kalaupun ditafsirkan seperti itu, berarti ayat ini fokusnya memang dua-duanya bukan kepada kecepatan berjalannya Elia, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang cukup untuk membawa Elia melampaui kelelahannya, seperti itu ya. Jadi kalaupun tafsir yang kedua itu Allah seperti menunggu juga ya, tidak mengganti Elia walaupun lambat, tapi diberikan kesempatan untuk berjalan. Luar biasa ya Tuhan kita ya, dan luar biasa Tuhan yang menuntun Elia gitu ya, karena kata yang diulang bangunlah makanlah itu bukan cuma sekali gitu ya, tetapi sampai 2 kali, dan memang 2 kali malaikat Tuhan mendatangi Elia gitu ya. Jadi ada kekuatan gitu dari tangan Tuhan yang menyertai Elia, entah itu secara literal ataupun mungkin simbolik, tapi sekali lagi saya setuju gitu dengan apa yang Kak Jessica katakan ya. Sekali lagi karena dikatakan di ayat 8 oleh kekuatan makanan itu gitu ya. Bukan makanannya, bukan karena roti bakarnya enak atau mungkin enak juga gitu ya, tetapi siapanya gitu, sumber yang membuat kekuatan makanan itu ada untuk Elia bisa berjalan sejauh itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut penggalian kita di bagian yang berikutnya. Silakan teman-teman di rumah masih bisa dan sangat diharapkan bisa bertanya atau juga menjawab ya. Ini sudah ada beberapa respon tapi mungkin belum sehubungan dengan ayat ya. Oke, teman-teman yang sudah join, Kak Agnes, Kak Devi, Kak Arianto dan lain-lain, silakan Kak bisa komen di kolom komentar. Sembari kita akan lanjut di bagian analisa ya atau interpretasi lebih dalam. Saya akan ke Kak Joy ya. Setelah sebelumnya dengan berani melawan ratusan nabi palsu di pasal 18, mengapa Elia menjadi sangat ketakutan dan ingin menyelamatkan nyawanya saat melawan satu orang perempuan saja atau Isabel di sini? Silakan. Oke, ini pertanyaan menarik banget menurutku. Memang kalau kita baca ayat 18 sama ayat 19, Elia nih jadi kayak 2 orang yang berbeda. Di ayat 18, Elia powerful banget, kayak nggak takut apa-apa. Di hadapan dia ratusan nabi Baal, dia malah ngejek-ngejek, mana Baalmu gitu. Kayak nggak takut mati sama sekali. Tapi di ayat 19 baru ketemu utusannya Isabel, belum juga ketemu Isabelnya gitu, belum ketemu prajuritnya yang lain, baru ketemu utusannya. Dia kaburnya udah jauh banget, tadi udah kita lihat, dan sudah ingin mati gitu. Ada beberapa hal yang aku pelajari dari hal ini. Yang pertama, again kita udah bahas tadi, Isabel seorang yang terkenal sangat jahat, dan dia powerful gitu. Dia punya kekuatan politik, sehingga ancamannya ini adalah ancaman yang sangat mungkin terjadi kepada Elia. Jadi kita juga bisa melihat seberapa mengerikannya sebenarnya ancaman yang terjadi di Elia gitu. Tapi Elia juga sudah diancam seperti itu sebelumnya. Kenapa kali ini nampaknya dia sangat ketakutan kayak gitu ya. Aku belajar bahwa kadang kita ngelihat ketika ada orang yang dalam tanda kutip merasa terpuruk, kelelahan, gampang untuk kita menganggap mereka, oh ini orang lemah gini, atau oh ini memang orangnya aja yang cengeng, yang manja dan segala macam ya. Tapi kalau kita lihat Elia di 1 Raja-Raja 18 pasal 18 itu jauh banget dari kata cengeng Elia. Dia sangat heroik. Tapi ini Elia yang sama di pasal 19. So apa yang terjadi? Barangkali di pasal 18 dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan ketika melawan raja-raja Baal. Dan di ayat 19 dia mulai kelelahan dan dia mulai kehilangan kekuatannya. Barangkali itu yang pertama kali langsung pop up di aku, bahwa ada rasa kelelahan setelah dia melakukan pertandingan yang panjang banget, battle yang panjang banget, baik secara fisik maupun secara rohani, secara spiritualitas. Dan
Yang kedua juga, barangkali dia juga merasa sendiri pada saat ini. Karena setelah dia melakukan tugas yang luar biasa, dia tetap ketemu lagi masalah yang luar biasa juga. Gitu. Jadi setelah dia mengalami kesuksesan, ternyata masalahnya belum selesai. Barangkali di situ dia udah pengen banget celebrate dan dia udah pengen, ayo kita udah menang nih, Tuhan udah dahsyat luar biasa. Tapi setelah itu dia malah ketemu ancaman pembunuhan lagi. Dan barangkali itu yang bikin dia down. Dia ngerasa, ini kenapa aku gagal lagi gitu, kenapa aku belum berhasil-hasil dan segala macamnya. So hal ini yang mungkin numpuk di Elia dan yang bikin aku kali nggak cepet ngejudge Elia gitu, nggak cepet bilang oh ini Elianya aja yang lemah gitu atau Elianya aja yang awal dan segala macamnya gitu. Jadi memang Elia sudah menghadapi banyak banget hal, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik juga, tapi barangkali memang di momen itu dia sedang sangat kelelahan dan sedang sangat butuh bantuan itu dari Tuhan. Memang yang kita syukuri adalah setelah kita baca Tuhan nggak tinggal diam kayak gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi supaya nggak kemana-mana, kenapa dia merasa sangat takut kepada satu orang perempuan, ya barangkali dia memang sedang sangat kelelahan, sedang sangat down, dan ancaman Isabel ini jadi tipping point untuk dia pada akhirnya menyerah dan let go gitu. Kita nggak pernah tahu tipping pointnya orang. Ketika kita ngelihat orang down dan sangat stres atau depression dan segala macamnya, barangkali dia sudah melalui banyak banget masalah sebelumnya. Tapi ada satu masalah yang bikin dia jadi tipping point. Barangkali itu yang aku dapatkan dalam ayat ini. Baik, terima kasih Kak Joy ya, sudah sangat lengkap menurutku ya, dan bukan cuma sekedar interpretasi tapi memang ada ayatnya ya. Kalau dilihat juga di ayat 18 tadi, kenapa dia kelelahan, katanya dia itu udah lari dari Israel sejauh mungkin gitu dan melebihi Ahab gitu ya. Jadi memang dari pertarungan yang dia menangkan dengan melawan 450 nabi Baal, dia bisa memenangkan itu semua, pasti jangan dilepaskan dari konteks ya, dia memang pasti secara fisik capek, secara mental capek gitu ya, dan ketika belum mendapatkan kabar yang baik sampai di tempat itu dia langsung dapat ancaman pembunuhan, itu apa nggak membuat orang sangat shock gitu ya. Apalagi kalau kita lihat Isabel itu punya track record yang sangat kejam sekali, tadi sudah banyak dibahas gitu. Apalagi Isabel itu udah pernah bunuh rekan-rekannya si Elia, nabi-nabi yang lain. Itu yang membuat mungkin salah satunya juga, dan dia lakukan gitu, bukan cuma ancaman biasa, dia bunuh beneran gitu. Dan ketika utusannya nyampe untuk menyatakan pembunuhan, dia yakin dia juga akan mati gitu, karena teman-temannya nabi yang lain juga udah pada mati dibunuh sama Isabel. Jadi kita harus melihat konteks pasal-pasal sebelumnya. Kalau teman-teman nanti lihat, bisa juga lihat kitabnya gitu ya, supaya kita bisa mengerti. Jangan langsung ngejudge Elia kurang rohani gitu ya, tetapi bisa melihat bagaimana nabi Tuhan pun yang adalah manusia juga ada di titik itu gitu, yang ketakutan gitu ya. Nanti akan kita lihat lagi. Ada tambahan mungkin atau kita akan lanjut dulu? Oh, ini aku bacakan dulu ya karena sudah masuk tanggapan. Thank you teman-teman. Ini Kak Hermawan mengatakan manajemen stres Elia menjadi pelajaran utama. Ya, nanti mungkin kita lihat di bagian pelajaran atau kesimpulannya. Tidak ada yang kebal dengan depresi, dengan kondisi. Oh, ini udah masuk aplikasi nih. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, maka depresi sudah di depan pintu banyak anak muda Indonesia. Dari Kak Agnes, Tuhan sedang membawa Elia masuk ke proses pemulihan yang lebih dalam. Oke, terima kasih teman-teman untuk komentarnya. Silakan Kak Yud. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Jessica sekarang ya. Nah, Kak Jess, apa alasan utama yang membuat Elisa merasa sangat gagal, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupnya, dan ingin mati? Samakah ini artinya dengan tanda kutip ya, bunuh diri? Silakan Kak Jess. Oke, menarik ya, karena Elia tadi habis menang sebetulnya ya. Tapi kenapa kok dia merasa gagal? Nah, Elia ini saya lihat merasa gagal karena sebenarnya kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu sama seperti kita juga seringkali merasa seperti itu ya. Dia merasa harusnya setelah saya menang, bangsa Israel itu harusnya balik ke Tuhan. Tapi kok enggak gitu kan. Penyembahan Baal harusnya udah berakhir. Ahab dan Isabel harusnya bertobat. Tapi kok malah saya diancam begitu. Jadi yang menyebabkan dia merasa gagal adalah apa yang dia harapkan itu tidak menjadi kenyataan seperti itu. Dan makanya dia bilang, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Karena aku berharap apa yang aku lakukan sesuatu yang besar menjadikan bangsa Israel lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tapi ternyata
gagal gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ambillah nyawaku tadi, apakah itu bunuh diri? Kata-kata Elia harus kita garis bawahi di sini. Ia tidak berkata, aku akan mengambil nyawaku sendiri, melainkan dia bilang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Artinya di sini dia lebih kepada putus asa begitu ya. Nah, jadi menurut saya ungkapan Elia itu lebih ke putus asa, bukan niat bunuh diri yang nyata. Tapi sebenarnya ketika saya baca-baca lagi ya, apakah ini termasuk suicidal thought gitu? Karena kalau kita belajar level-level keinginan bunuh diri atau pikiran bunuh diri itu kan biasanya 5 level ya. Yang paling bawah itu ya kita tidak kepikiran bunuh diri. Level yang kedua itu udah kayak pikiran samar-samar, kayak lebih baik aku nggak ada deh di dunia ini. Kemudian level yang ketiga itu udah ada pikiran tapi belum ada planning. Kemudian yang level 4 itu sudah ada planning untuk melakukan. Dan yang kelima yang paling atas itu adalah active preparation. Jadi kita udah benar-benar preparasi untuk melakukan bunuh diri tersebut. Nah, kalau berdasarkan level-level ini ya sebetulnya Elia sudah masuk ya, tapi ke level yang kedua. Jadi lebih ke pikiran yang masih samar-samar, lebih baik saya tidak ada di dunia ini saja. Jadi ini juga apa ya, kalau dibilang apakah ini termasuk tindakan bunuh diri, tentu tidak. Tetapi apakah sudah ada pikiran ingin mati? Sudah, tapi pada level yang masih rendah. Seperti itu. Iya, ini benar banget ya Kak Jessica mengulik sisi psikologisnya Elia saat itu. Dan tadi dia berada dalam satu tekanan yang sangat berat, sehingga dia bilang, Tuhan sudah cukuplah, ambil aja nyawaku gitu, karena dia merasa gagal. Jadi waktu baca-baca, waktu menggali ini, ya memang mungkin dalam pikiran Elia mungkin aja ada rasa ingin ada reformasi agama gitu ya. Karena mereka orang Israel adalah umat Tuhan harusnya menyembah kepada Yahweh gitu, bukan kepada Baal. Jadi ketika dia membunuh banyak orang Nabi Baal ketika di gunung itu ya, ketika dia mengalahkan mereka, harusnya kayak tadi Kak Rizky bilang, harusnya semua orang lihat dan semua orang lihat kuasa Tuhan yang turun dari langit, mereka menyadari Tuhan yang hidup bukan Baal gitu. Jadi ketika hal yang diinginkan atau diharapkan itu terjadi, Elia merasa sangat down gitu kali ya, dia sangat langsung patah arang gitu. Kayak tadi aku sebut Kak Joy tadi bilang tipping point orang itu berbeda-beda gitu. Dan ketika tadi mungkin dalam peperangan rohani dan tindakan fisiknya melawan imam-imam Baal itu juga sangat menguras energi dia dan juga psikologis dia. Jadi sehingga ketika utusan Isabel datang, dia langsung merasakan horor gitu ya, teror gitu ya, sehingga dia melarikan diri dan dia menyelamatkan nyawanya. Dan apa itu sebenarnya juga kenapa dia perginya kepada gurun gitu, bukan ke tempat lain gitu. Nah di sini mungkin juga ada hubungannya dengan padang gurun dalam Alkitab ya. Itu seperti kayak tempat yang sunyi, seperti tempat bertemu dengan Tuhan gitu ya, kayak bangsa Israel juga. Dan banyak orang kayak Ayub misalnya, Ayub ketika dia merasakan penyakitnya itu, dia perginya ke tempat tersembunyi seperti itu gitu. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh Elia gitu. Bukan hanya dalam pikirannya, bodinya gitu ya, semuanya rasa sunyi dan juga rasa nyaman, dia akhirnya pergi ke tempat yang seperti itu gitu. Dan ya situ dia berjumpa dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga teman-teman, yaitu bagian belajar. Kesimpulan ya, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Kak Roma. Ya, saya ke Kak Joy lagi ya. Ketika Elia merasa ingin menyerah, makanya dia katakan cukuplah itu. Mengapa Tuhan justru berkata bahwa perjalanannya masih jauh? Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari dua pendapat yang berbeda ini? Silakan. Oke, yes, ini menarik banget. Waktu Elia udah ngomong, udah that's it, this is done, this is final. Tadi udah dibahas juga, ini udah terlalu overwhelming gitu, bahwa kayak limit lah ya, limitnya Elia. Makanya Elia berkata, cukuplah itu. Tapi Tuhan justru bilang, oh enggak, masih jauh, masih panjang, masih ada lagi. So, ini dua perspektif yang kita coba gali dua-duanya ya. Yang pertama, bahasanya Elia bahwa cukuplah itu, this is humanity menurutku. Betapa kita kadang melihat dengan apa yang kita tahu gitu, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang bisa kita lihat. Dan ketika kita melihat
kita coba pakai kacamatanya Elia barangkali ya, dan dia tadi sudah kita bahas semua masalah dan kompleksitas yang dia hadapi, dan make sense untuk dia bilang, wah udah nggak kuat lagi, this is the limit, kayak gitu. So cukuplah itu jadi ungkapan kejujuran bahwa ya barangkali batasannya memang sudah habis, dia udah nggak punya tenaga lagi, dan dia merasa like this is enough gitu, this is the limit. Dan barangkali itu juga yang teman-teman Alkitab atau teman-teman yang di rumah pernah rasakan barangkali di bawah semua tekanan yang kita hadapin masing-masing di dalam perjalanan kita dan di dalam kemanusiaan kita. Barangkali kita ketemu dengan titik di mana kita bilang cukuplah itu. Tapi menariknya Tuhan bilang, oh enggak, perjalanannya masih jauh, masih ada lagi, masih ada ke depannya. Aku langsung keingat ada perkataan quotes yang lumayan terkenal dari almarhum Pastor Raditya Oloan. Dia pernah bilang gini, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Artinya kalau koma itu kan masih ada kelanjutannya. Tapi kadang kita manusia pengen langsung kasih titik, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma. I think this is exactly apa yang terjadi. Bahkan di tengah limitnya Elia, ketika Elia merasa, oh udah nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, udah nggak ada kekuatan lagi. This is sudah end point-nya, udah jalan buntu. Tapi Tuhan bilang, oh enggak. Masih ada jalannya lagi. Masih dikasih koma, masih dikasih kelanjutannya. Dan ini pengharapan untuk kita. Bahwa, oh Tuhan ini bisa melihat sesuatu yang nggak kita lihat. Walaupun mata kita ngelihatnya jalan buntu. Tapi kalau Tuhan bilang, masih ada jalan lagi, jalanmu masih jauh. Dan kita masih bisa berjalan. Yang menarik adalah, kalau kita baca secara samping-sampingan langsung gitu ya, Elia bilang cukuplah Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak masih jauh lagi. Ini jadinya kayak sesuatu yang memaksa gitu ya, kayak Elianya udah capek, Tuhannya bilang enggak, lagi dikit lagi. Tapi yang diceritanya kan enggak kayak gitu. Diceritanya di tengah kelelahannya Elia, Tuhan kasih makan, kasih minum, kasih dia tidur, istirahat. Dan tadi aku suka banget interpretasinya Kak Jess yang bilang, bahkan di tengah Elia yang tertatih-tatih barangkali ya, butuh 40 hari untuk dia bisa sampai ke gunungnya Tuhan menunggu gitu dengan sabar. So aku melihatnya, ketika Tuhan bilang perjalananmu masih jauh, Tuhan bukan lagi maksa kita untuk jalan melampaui kekuatan kita. Tapi dia justru merestorasi. Dia justru memulihkan kekuatan kita, sehingga kita bisa jalan lagi ke depannya. Dan ini menurutku sesuatu yang sangat-sangat bisa kita pelajari dan bisa jadi pengharapan kita, bahwa bahkan ketika kita di tengah kelelahan, depression, burnout, semua yang kita rasakan, dan ketika kita merasa wah ini udah limitku, dan barangkali memang itu limitnya kita sebagai manusia. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat mampu untuk merestorasi kita, untuk memulihkan kita lagi, kasih kita kekuatan lagi, barangkali kasih kita tidur, barangkali itu yang kita butuhkan. Karena ternyata Tuhan bilang, oh enggak, jalannya masih ada lagi. Jalannya masih panjang, masih ada pintu yang akan terbuka, masih ada kekuatan yang masih akan diberikan, masih ada roti yang masih kita bisa konsumsi, dan masih ada perjalanan yang masih bisa kita lalui. Barangkali itu yang bisa aku pelajari. Thank you banyak ya Kak Joy. Menurutku sudah sangat lengkap dari apa yang disampaikan ya. Jadi cara Tuhan dan cara kita seringkali beda gitu ya. Dan ini sudah menjelaskan dengan sangat bagus gitu ya. Bagaimana kita lihat dari sisi manusia, tetapi kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas gitu ya. Nah ini teman-teman ada 2 pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa jawab gitu ya. Mungkin Kak Jessica ini bertanya, mengapa Allah tidak langsung menyelesaikan pergumulan batin Elia, tetapi terlebih dahulu mengirimkan malaikat untuk memberinya makan dan beristirahat? Ini pertanyaan dari nama Kak Ongki 2321. Silakan, mungkin Kak Jessica mau jawab. Iya, mungkin yang saya soroti adalah kenapa tidak langsung menyelesaikan gitu ya. Ini sekalian saya berikan pelajaran yang mungkin saya ambil dari kisah Elia ini. Sebenarnya saya melihat ada 2 wajah Allah di dalam kisah ini. Yang pertama itu adalah Allah yang menunggu. Sebenarnya kalau Allah pengen cepat-cepat, tidak mau mengikuti prosesnya Elia, burnout, depression, dan semuanya, Tuhan bisa pilih nabi lain kok, gitu kan. Tuhan bisa langsung pilih orang lain. Tapi di mana Tuhan itu menunggu Elia sampai dia kuat untuk berjalan lagi, maka berarti itu menunjukkan bahwa Allah memang mau memproses dia begitu. Dan di sini Allah menunggu Elia bahkan di dalam up and down-nya dia tanpa menuntutnya harus cepat sembuh.
gitu kan. Biasanya kita juga kalau ketemu orang yang seperti itu, tadi Kak Jojo bilang, ayo ngapain cengeng, ayo cepat sembuh gitu ya. Tapi kita lihat dari kisah Elia, Tuhan itu menunggu, kita nggak dipaksa untuk cepat-cepat sembuh. Maka itulah mungkin Tuhan tidak langsung memulihkan Elia, begitu kan. Nah kemudian yang kedua, wajah Allah yang saya temui adalah Allah yang merawat ya. Ketika kita ada di titik terendah hidup itu, Tuhan itu bukan terus-menerus menyuruh kita untuk ayo lakuin tugas seperti Kak Joy tadi bilang, tetapi menjadi perawat jiwa kita yang sedang lelah, yang sedang terluka begitu. Maka itulah ketika Elia itu lelah, dia tidak intervensi, tetapi justru memberikan dia waktu dan ruang untuk beristirahat, memulihkan diri dan mengumpulkan kekuatan kembali. Jadi diberikan makan, cukup istirahat. Itu perawatan Tuhan kepada Elia. Jadi kalau tanpa proses yang panjang ini, maka bagaimana Elia tahu bahwa Allah yang mengutus dia itu adalah Allah yang menunggu dan merawat dia. Ini pengalaman ya, jadi itu pengalaman relasional dengan Tuhan kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Kiranya bisa menjawab pertanyaan Kak Ongki ya, dari apa yang ditanyakan tadi. Ini Kak Mili juga menambahkan teks tidak menggambarkan usaha bunuh diri ya, terkait tadi bunuh diri. Elia bukan bunuh diri karena ia tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Ini lebih tepat dipahami sebagai ungkapan putus asa yang dalam gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi teman-teman, mungkin cepet aja ya, waktu kita sangat terbatas. Dari Pak Hermawan, mungkin Elia punya savior kompleks yang menaruh tanggung jawab yang bukan seharusnya dia tanggung. Bagaimana menurut teman-teman ini dengan pertanyaan ini? Mungkin Joy mau jawab? Boleh. Ada sulit ya, debatable. Maksudnya ya you can make either cases for either side gitu. Tapi buat aku pribadi, menurutku bukan. Karena pertama ini nabinya Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk di ayat di pasal 18 ketika dia ketemu Ahab pun ada percakapan di situ, dan ketika Elia yang menyampaikan, aku dipanggil Tuhan karena kamu mencelakakan Israel, karena kamu menyembah Baal gitu. So memang ada burden yang kuat banget yang dia tanggung di situ sebagai nabinya Tuhan. Jadi memang kita harus melihat konteks spesifiknya Elia gitu ya, bahwa dia adalah nabinya Tuhan yang dipanggil untuk merestorasi Israel secara keseluruhan gitu. So ini berat, memang beban yang cukup berat yang dia tanggung, tapi puji Tuhannya, anugerahnya adalah dia nggak menanggung itu sendirian. Ternyata Tuhan ikut membantu dia kayak gitu dan at the end of the day Tuhanlah yang menjadi savior dari Israel itu kayak gitu, melalui Elia. Jadi barangkali itu yang bisa saya singkat. Iya, dan menjawab ya. Kita harus tahu Elia ini nabi dan untuk itu memang dia dipanggil. Oke, kita lanjut mungkin Kak Yud. Iya, ini kepada Kak Jessica ya. Saat Elia sedang depresi dan melarikan diri, Tuhan tidak marah kepada Elia, malahan membiarkannya tidur dan memberinya makan. Apa yang bisa kita simpulkan dari tindakan Tuhan ini? Katakan Kak Jessica. Ya, jadi ini menurut saya responsnya cukup mengejutkan ya gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan menegur, bukan menghakimi, tidak mempertanyakan imannya atau memaksa dia kembali, tetapi memang membiarkan Elia tidur, memberi makanan dan menemaninya. Saya pikir ini seperti seorang ibu ya. Seperti seorang ibu kalau lihat anaknya sakit itu gimana sih? Masa kalau ibu melihat anaknya sakit, ayo cepat ke sekolah, gak peduli mami, ya pokoknya kamu sakit juga. Enggak. Allah itu seperti ibu gitu di sini yang merawat Elia yang keadaannya pada saat itu betul-betul depresi gitu ya. Dan itu yang memberi kesan kuat buat saya gitu, di mana ternyata Tuhan itu selembut itu ya gitu. Mungkin kita selama ini selalu melihat Allah begitu keras, begitu dominan, tapi dalam pelajaran ini saya melihat Allah itu merawat gitu, seperti seorang ibu. Mungkin itu ya. Iya, benar banget. Jadi nurturing God gitu ya, bukan Tuhan. Orang bilang Tuhan tuh di PL tuh Tuhan yang haus darah, Tuhan yang keras gitu kan, Tuhan yang kejam gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu orang yang mungkin belum membaca Alkitab secara mendalam ya. Tapi kalau di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di beberapa bagian tertentu Tuhan itu adalah murah hati, Tuhan yang provokasi gitu ya. Dan sekarang kita melihat Tuhan yang lembut gitu, lemah lembut kepada orang yang sedang hatinya hancur, tubuhnya lelah gitu ya. Yang dibutuhkan bukan bukan dorongan,
bukan ditarik gitu enggak, tapi kata Kak Jessica tadi Tuhan tuh menunggu dan Tuhan tuh merawat gitu tadi waktu menjelaskan tadi ya. Dan sini tadi Tuhan tuh lembut juga ketika menghadapi Elia yang sedang breakdown gitu ya, di situ ya, depresi berat gitu. Dan dia menanti anaknya ini untuk pulih, setelah pulih jalan lagi ikut dengan Tuhan. Dan ini tadi waktu aku baca-baca ini aku ingat ini ketika dia makan roti gitu ya, dia kuat jalan 40 hari 40 malam gitu kan. Ingat aja sih Lord of the Rings tuh ya, ada roti lembas gitu kan. Tapi juga di situ ingat bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan anaknya begitu ya, ketika dia sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Yang diperlukan bukanlah dorongan atau paksaan gitu ya, tapi waktu untuk beristirahat, Ya. restore, supaya nanti kemudian dia bisa mengikuti kehendak Tuhannya lagi. Jadi ini benar-benar wajah Allah ya, dikatakan Jessica ya, wajah Allah yang kita lihat sangat berbeda. Kita lihat di bagian berikutnya, bagian doa diskusi. Silakan Kak Roma. Ya, ke join lagi ya. Yang pertama di bagian diskusi kita. Nah, apakah kondisi depresi atau burnout ini yang dialami oleh Elia ini adalah bukti kalau imannya itu sedang merosot atau gagal? Kalau iya gimana, kalau enggak gimana? Silakan. Oke, ya ini cases yang cukup sering juga kalau ada orang lagi depresi atau lagi sedih atau lagi mempertanyakan, let's say, pertanyakan Tuhan dan segala macam ya. Terus cepet-cepet kita langsung bilang, wah kamu mulai tidak beriman dan segala macam. But yang menarik adalah kalau kita baca full pasal 19 ini, setelah kejadian Elia, bahkan dengan doa yang sangat berantakan tadi ya, bahkan dengan doa yang dia bilang, Tuhan ambil aja nyawaku, Tuhan tuh nggak ada di situ bercakap langsung atau malah ke Elia dan bilang, "Woi, kamu udah nggak percaya lagi sama aku?" dan segala macamnya. No. Di ayat 9 sampai 18 ada percakapan yang menurutku tender banget. Kayak Tuhan justru nanya kayak Elia, kamu lagi apa di sini? Apa pekerjaanmu? Dan Elia yang jawab, justru aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, untuk restorasi Israel dan segala macamnya. So ini kayak apa ya, pemulihan identitas lagi. Tuhan yang mencoba untuk, ya tadi nurturing ya kalau kata Kak Jess, mencoba lagi untuk membangkitkan semangatnya, merestorasi lagi identitas Elia yang barangkali sempat down dan segala macamnya. Tapi di dalam semua percakapan ya, tidak ada sama sekali Tuhan menuntut Elia dan bilang bahwa Elia sudah tidak percaya lagi ke Tuhan atau imannya mulai gagal dan segala macamnya. So aku akan bilang untuk kita sangat-sangat be cautious dan hati-hati dengan bilang, oh depresi sama dengan kehilangan iman atau depresi sama dengan iman yang merosot dan segala macamnya. Because it's not. Kita sebagai manusia kayak tadi kita udah bahas ya, kita punya limitasi. Elia pun di dalam kelelahannya, kelelahan fisik, kelelahan spiritual, tubuh dan segala macamnya, dia bisa melantunkan doa itu, tapi itu pun iman dia, iman yang jujur dan bilang ke Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk menerima teriakannya gitu. Dan syukurnya respon dari Tuhan terhadap iman yang jujur itu adalah Tuhan yang merawat, Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang mengembalikan dan memberikan kekuatan gitu. Jadi barangkali ini juga yang bisa kita pelajarin jika suatu hari nanti kita merasakan kesakitan atau kita lagi dalam burden kayak gitu. Jangan cepet-cepet ngerasa apa aku lagi nggak percaya Tuhan gitu. Tapi justru sampai ini tuh ke Tuhan secara jujur. Bilang apa yang Elia bilang, Tuhan ini sakit, Tuhan aku ngerasa ini udah limitku, ini udah aku udah nggak punya tenaga lagi dan segala macam ya. Karena kita percaya justru respon dari iman itu adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan lagi. Jadi itu barangkali jawabanku. Amin. Ya, saya bersyukur banget ya hari ini guestnya luar biasa. Saya malah banyak belajar dari teman-teman ya, dan juga melalui ayat firman Tuhan yang bisa kita gali hari ini gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin bagi kita yang melayani atau mungkin bagi kita yang dilayani, mungkin jangan cepat-cepat bilang ketika situasi ini terjadi, memang kamu nggak rohani, memang kamu kurang iman kayak gitu ya. Ada banyak orang yang akhirnya nggak ke gereja lagi karena merasa harusnya gereja terbuka untuk orang-orang seperti itu, tapi ketika masuk ke gereja malah dijudge dengan begitu ya. Beberapa kali saya sering dengar dari apa yang Ibu Yulia sampaikan gitu ya.
Jadi ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita ya, kita yang mengasihi Tuhan, bahkan kita pun mungkin pernah ada di titik ini ya. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita bilang kita punya iman yang sejati bukan berarti kuat setiap waktu, setiap detik gitu ya, tetapi bagaimana kita tetap berelasi dengan Tuhan di titik terendah kita jujur dengan Tuhan kita walaupun mungkin kita sedang tidak sanggup lagi ataupun sedang mengalami kelemahan gitu ya. Oke teman-teman, ini ada satu tanggapan dari Ibu Epi. Tuhan tahu bahwa Elia akan mengalami hal ini. Dia tahu kapasitas kita sebagai manusia dan dia memahami. Iya benar sekali ya. Terima kasih Ibu Evi. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian diskusi yang kedua Kak Yud. Iya, saya kepada Kak Jessica ya. Ini sebagai hamba Tuhan nih. Apakah seorang pelayan Tuhan atau aktivis gereja memiliki hak, tanda kutip ya, untuk menyerah dan berhenti dari panggilannya ketika merasa tidak lagi sanggup melanjutkannya, dan mengapa? Silakan Kak Jess. Oke, mungkin pertama-tama kita perlu bedakan dulu antara meninggalkan panggilan Tuhan dengan berhenti sejenak gitu ya. Nah, jadi kita harus membedakan itu. Yang dialami Elia adalah dia ingin berhenti sejenak karena dia sangat merasa lelah begitu. Tapi kita juga harus yakin bahwa dari respons Tuhan terhadap burnout-nya Elia, panggilan Tuhan itu tidak dibatalkan hanya karena seseorang sedang mau berhenti sejenak atau sedang lelah seperti itu. Nah ini implikasinya buat pelayan Tuhan ya. Menurut saya seorang pelayan Tuhan itu boleh banget untuk mengakui bahwa dirinya itu lelah, tidak sanggup lagi, butuh waktu untuk istirahat. Dan kayaknya itu lebih bijak daripada kita memaksakan diri, terus kita hancur, breakdown gitu kan. Nah ini hal yang menarik yang saya temukan di dalam diri hamba-hamba Tuhan ya. Mereka itu pintar memberi, tetapi kurang pintar dalam menerima. Dalam menerima dari orang lain, mereka sering berpikir, saya kan pemimpin, saya kan hamba Tuhan, masa saya yang ditolong, masa saya yang minta dirawat, masa saya sih yang minta diperhatikan, harusnya saya begitu. Nah, jika mungkin tadi ada istilah savior kompleks tadi atau istilah hamba Tuhan kompleks itu seperti dia pengen merawat semua jemaatnya, tetapi dia sendiri lelah dan itu diabaikan. Jika hal ini dibiarkan, tentu itu akan menghasilkan burnout dan suatu hari dia akan breakdown. Ya, tetapi yang kita lihat pada diri Elia ini adalah Elia mampu untuk mengenali kelelahannya dan dia jujur kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan adalah justru beristirahatlah dulu. Aku akan menunggu, aku akan merawat, nanti kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Iya, itu makanya ada sabbatical leave ya. Itu waktu untuk setelah sekian tahun melayani, ada waktu untuk retreat gitu ya, untuk kembali kepada Tuhan, refreshing dengan firman Tuhan, dan tidak memaksakan diri seperti tadi Kak Jessica bilang, memaksakan diri untuk pelayanan, bahkan mungkin untuk jadinya bukan kelihatan untuk memperlihatkan Tuhan gitu di depan, tapi aku ada di depan begitu. Dan itu juga nggak baik juga bagi tubuh Kristus sebenarnya dalam gereja begitu ya. Kemarin kita juga sempat ngebahas di Alkitab ya. Ketika hamba Tuhan atau aktivis dia selalu berada di depan, dia pengen dilihat orang, itu bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan, tapi buat kemuliaan dia sendiri kita aja gitu. Dan itu juga berbahaya. Ya tadi ketika kita terlalu banyak menanggung beban, kita ingin melayani semua, ingin dikenal oleh semua, mungkin tuh dari lubuk hati terdalam yang baik begitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan 100 menerus tanpa berhikmat begitu ya, itu juga jadi masalah pada akhirnya gitu. Sehingga mungkin kayak tadi Tuhan memberikan waktu untuk beristirahat, untuk makan, untuk minum, untuk berjalan sesuai pace ya, pace orang lelah gitu ya kalau tadi dibilang ya. Bukan waktu 2 atau 3 hari aja, tapi 40 hari jalan gitu. Dia dengan pace yang tertati-tati itu, Tuhan menunggu kok, Tuhan merawat kok, dan itu adalah wujud dari kemurahan Tuhan. Ini aku belajar banyak banget dari penggalian hari ini tuh, benar-benar Tuhan bukan hanya Tuhan yang menuntut hasil gitu, ada kan Tuhan menuntut hasil dari hamba-hambanya, tapi juga Tuhan memberikan waktu istirahat juga bagi hambanya yang sudah bekerja keras. Oke, kita akan masuk ke bagian kelima, Kak Roma, silakan. Ya. Bagian aplikasi yang paling penting ya, andai kata kondisi kita saat ini seperti Elia,
tindakan praktis apa yang akan kita lakukan atau kita jadwalkan minggu ini untuk beristirahat dan dirawat oleh Tuhan. Mungkin dari Kak Jessica dulu, nanti setelah itu Kak Joy. Silakan Kak Jess. Ya, mungkin kalau untuk aplikasinya kita bisa melakukan tindakan-tindakan konkret ya. Tadi sudah dikatakan oleh siapa? Siapa tadi? Yudo. Kak Yudo. Ya, Kak Yudo. Ya, tadi cuti sabatikal ya, Kak Yudo ya. Ya, saya setuju sih kalau itu memang bisa diambil, kemudian cuti sementara, kemudian mungkin melakukan me time ya. Kadang-kadang kan kita lupa dengan diri sendiri, kita lupa bersendiri. Me time bukan artinya hedonis, tetapi benar-benar fokus kepada apa sih yang saya butuhkan gitu ya. Mungkin kita juga bisa melakukan journaling, kemudian kita juga bisa cerita ke teman-teman kita atau pembimbing kita, yang pastikan orangnya bukan orang yang tipe judgmental ya. Kemudian deep talk dengan orang-orang terkasih. Dan yang paling penting mungkin gini, biarkan diri kita itu dirawat ya. Biarkan diri kita merentan, biarkan kita kelihatan vulnerable lah sekali-kali gitu. Karena kita kan seringkali ingin kelihatan kuat ya. Karena kuat sama dengan beriman. Nah, semoga malam hari ini kita belajar bahwa oh enggak ya, kuat itu belum tentu sama dengan iman gitu. Tapi ketika kita mengakui kelelahan kita, kelemahan kita, kerentanan kita, justru di situ tangan Tuhan bekerja untuk menolong kita. Baik, terima kasih Kak Jessica untuk aplikasinya. Kalau dari Kak Joy? Oke, udah hampir semua. Diambil sama Kak Joy. But ya, konsep mengizinkan diri dilawat Tuhan menurutku itu banyak banget praktisnya. Buat aku pribadi, salah satunya adalah secara intentional, secara sengaja menikmati istirahat yang Tuhan berikan gitu. Jadi ada banyak ketika aku kuliah gitu, kadang istirahat tuh seadanya gitu, dan waktu istirahat selalu jadi waktu paling pertama yang dikorbankan. Jarang banget istirahat itu masuk prioritas secara intensional. Biasanya kita istirahat ya setelah udah kelelahan banget, abis capek, kerjaan udah selesai, baru kita rebah langsung secukupnya aja. But sekarang aku mencoba mempraktekkan untuk intentional. Kalau jam aku butuh let's say tidur 7 jam, harus 7 jam, dan aku coba nikmatin itu. Atau salah satunya yang sekarang aku lagi coba nikmatin juga ketika makan. Dulu aku sering banget makan sambil kerja, karena menurutku sayang banget kalau waktu makan siang itu kupakai untuk hanya istirahat. Tapi sekarang aku nggak. Waktu makan siang 1 jam memang break dari gereja, ya aku gunakan itu. Aku akan hold semua dulu. Oke, nanti dulu persiapan khotbah akan lanjut setelah makan siang. Dalam makan siang itu aku nikmatin berkatnya Tuhan, aku nikmatin waktu itu secara intentional. Mungkin kata kuncinya intentional, prakteknya bisa banyak, tapi silakan secara sengaja nikmati istirahat yang Tuhan kasih, karena ya itulah cara kita untuk dilawat Tuhan itu, mengizinkan diri kita dilawat Tuhan. Baik, terima kasih teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah juga yang hari ini mungkin ada di dalam satu kondisi ini, kiranya melalui Alkitab 1 jam yang sudah kita diskusikan ini menolong kita ya, untuk kita bisa membuka ruang bagi Tuhan bisa merawat kita di dalam kelelahan yang kita alami. Nah, ini ada juga tanggapan dari Kak Vitalik ya, saya bacakan. Bukan boleh tidaknya kita terpeleset, tapi saat kita terpeleset kita tahu jalan untuk pulang. Tapi warningnya itu, ingat Yudas 1 ayat 4 ya, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Sebelum kita akan mendengarkan kesimpulan dan kita tutup, mungkin ada closing statement dari teman-teman yang bisa kita tangkap dan kita bawa pulang ini. Dari Kak Joy dulu deh, closing statement-nya. Oke. Bang Ali, yang kita paling pelajarin hari ini adalah iman nggak selalu nuntut kita untuk jadi kuat gitu. Kadang iman justru bikin kita bisa jujur di dalam kelemahan kita, dan kita bersyukur yang kita pelajarin adalah ketika kita lemah, Tuhan bukan bos yang malah-malah ke kita dan nuntut kita untuk jadi kuat, tapi justru Dia Tuhan yang merawat, Tuhan yang merestorasi. Jadi jujurlah di dalam iman kita bahwa kadang kita lelah, kita capek, kita stres dan segala macamnya, dan izinkan diri kita direstorasi dan dirawat Tuhan. Thank you, Kak Jessica. Ya, mungkin dari saya adalah jangan takut untuk mengakui kelemahan dan kerentanan kita di hadapan Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan mungkin berjumpa dengan wajah Allah yang
menunggu dan merawat kita gitu. Tanpa melewati proses panjang itu, kita tidak akan merasakan betapa lembutnya dan setianya kasih Tuhan itu. Jadi jikalau ada teman-teman yang sekarang ada dalam kondisi depresi, ada dalam kondisi lelah ataupun burnout, mari kita melihat itu sebagai suatu proses, dan kita menerima proses itu, merasakan proses itu sungguh-sungguh, dan merasakan bagaimana Allah bekerja melalui proses tersebut. Amin. Ya, kalau dari saya, teman-teman di rumah, kalau ada mungkin di antara kita yang hari ini merasa seperti Elia ya, cukuplah itu gitu ya, jangan selesai di situ aja. Ingat, perjalanan kita masih jauh kata Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kita untuk kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Oke, Kak Yudo akan menutup dengan kesimpulan. Silakan Kak Yud. Ya, dari PA malam hari ini kita belajar banyak tentang wajah Tuhan ya, tentang tindakan Tuhan gitu terhadap umatnya, atau di sini nabinya gitu ya, yang sedang kelelahan. Dan kita melihat tadi Tuhan yang merawat, Tuhan yang menunggu, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kebutuhan yang paling dasar gitu terhadap orang yang sedang kelelahan tadi Elia. Dan karena itu kita yang sedang lelah, yang sedang burnout, jujurlah dengan Tuhan, ungkapkan segala isi hati teman-teman kepada Tuhan seperti yang dibilang Elia. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kita perlu istirahat juga, kita perlu menikmati juga berkat Tuhan, tapi juga kita perlu mengizinkan Tuhan gitu ya, untuk melawat kita juga, untuk menolong kita juga. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, lewat konselor, lewat pendeta kita mengizinkan Tuhan untuk merawat kita. Dan teman-teman, selamat pulih, selamat berjalan lagi dalam kehendak Tuhan. Itu aja sih Kak. Amin. Terima kasih semua yang sudah bergabung hari ini, Kak Vitali, Kak Hermawan, Kak Jimris, Kak Jenny, Agnes, dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung, dan saya pastikan teman-teman minggu depan bisa kembali gabung ya. Baik, kita akan tutup. Minta kesediaan Kak Jessica bisa tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu pada malam hari ini. Engkau yang telah melawat kami, dan Engkau juga memperlengkapi kami dari pelajaran kami pada malam hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang menunggu dan merawat. Engkau adalah Allah yang tidak memandang rendah ataupun remeh perasaan kami, baik itu rasa depresi, burnout, kelelahan, dan lain sebagainya. Dan kami percaya Tuhan, PA kami pada malam hari ini sungguh menjadi berkat buat diri kami masing-masing, dan kiranya Roh Kudus yang mengerjakan semua ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kami semua pada malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Jun dan Kak Jessica. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Salam APA. Bye-bye. Masih dalam tema burnout atau pemulihan, minggu depan kita akan menggali dari Yesaya, ayat yang sangat terkenal ini, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, yaitu pengharapan bagi yang letih. Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang yang berharap kepadanya. Ya, kalau teman-teman juga ingin menjadi guest seperti Kak Joy atau Kak Jessica, silakan kontak Ayo PA atau akun media sosial Sabda lainnya, nanti kita akan follow up ya.